Setiap kita, apalagi kita sebagai seorang guru maupun kita juga sebagai seorang orang tua, kita harus bisa dapat memperhatikan tentang pola pembinaan anak didik kita yang kita dalam hal ini memperhatikan beberapa aspek-aspek tertentu, yaitu yang pertama, kita harus bisa membiasakan kejujuran. Setiap orang, baik guru maupun orang tua, wajib menanamkan nilai kejujuran pada anak dalam setiap aspek dan perbuatan. Apabila aspek ini diabaikan, maka anak akan menjadi generasi pendusta. Lalu aspek yang berikut adalah bagaimana kita bisa membiasakan, artinya keadilan. Adil di sini adalah sikap yang mampu mengontrol perilaku dan etika, sehingga mampu bersikap bijaksana di dalam bertindak. Berikut aspek yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membiasakan untuk meminta izin. Apabila aspek ini diterapkan, maka ketika dewasa nanti, insya Allah anak kita sudah terbiasa untuk meminta izin kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, atau ketika hendak mengambil sesuatu dan meninggalkan tempat dimanapun ia berada. Lalu yang berikutnya adalah aspek membiasakan bicara dengan baik. Etika berbicara ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nanti ini akan berpengaruh pada pola perilaku anak didik kita yang pada saat mereka berinteraksi dengan individu lain. Nah, dan ini akan nanti menentukan apakah anak tersebut akan nanti dihargai atau tidak oleh lingkungan di mana ia tinggal. Yang berikutnya adalah bagaimana kita membiasakan makan dan minum dengan baik. Dalam artian aspek ini yang harus kita perhatikan juga, karena ini menyangkut adanya etika makan dan minum. Biasanya pada saat sebelum makan ataupun sesudah makan dan minum, kita harus biasakan anak untuk mencuci tangan, kita biasakan mereka untuk membaca doa, lalu sebelum dan juga sesudah pada saat mereka makan. Lalu mereka harus menggunakan dengan tangan yang kanan, tangan yang manis biasanya kita sebut, yaitu tidak duduk sambil bersandar dan tidak boleh mencela makanan. Juga makan dan minum tidak boleh berlebihan. Berikut aspek membiasakan bergaul dengan baik. Di sekolah hendaknya diciptakan suatu lingkungan yang nyaman, lingkungan artinya yang menyenangkan, lingkungan yang membiasakan mereka untuk selalu bersikap jujur, lingkungan yang membiasakan mereka untuk selalu baik pada saat mereka berinteraksi dengan sesama maupun dengan elemen sekolah. Yang berikutnya adalah bagaimana membiasakan kasih sayang. Artinya kasih sayang di sini akan berpengaruh penting di dalam menentukan sikap dan tingkah laku yang menyangkut kejiwaan seseorang. Dalam hal ini adalah peserta didik ataupun anak didik kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita selalu memberikan penghargaan, kita selalu memberikan reinforcement, kita selalu memberikan motivasi. Nah, penghargaan ini nanti akan menumbuhkan sikap percaya diri pada anak kita. Keberhasilan anak didik kita tentu juga kita bisa hargai dengan senyuman, kita bisa hargai dengan pujian, kita bisa hargai dengan tepuk tangan, kita bisa hargai dengan elusan, kita bisa hargai juga dengan kata-kata. Nah, apabila kita gagal, maka tidak perlu, artinya dihargai atas kemauan dan keberaniannya untuk mencoba usaha-usaha tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, insya Allah bisa diperhatikan bagaimana aspek-aspek yang tadi saya sudah sampaikan menyangkut pola pembinaan anak didik kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lihat
banyak yang sudah bergabung. Kita akan sharing di pagi yang ceria ini, insya Allah di Rabu ceria. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung. Bagaimana nanti kita akan berdiskusi tentang pola asuh atau pola pembinaan terhadap anak didik kita dengan aspek-aspek yang tadi sudah sampaikan. Oke, semangat. Ya, selamat bergabung. Ya, sekarang ini kita sudah berenam ya. Ya, banyak hal yang harus kita diskusikan menyangkut pola asuh terhadap anak didik kita. Jadi dengan aspek-aspek yang tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu pencerahan dan insya Allah kita akan saling berdiskusi. Semoga kita akan menjadi orang tua, akan menjadi guru yang menjadi panutan, yang akan menjadi contoh untuk anak didik kita. Dan bukan hanya itu, dengan aspek-aspek tadi mudah-mudahan ini kita bisa implementasikan, dan harapan kita adalah menjadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang punya karakter, punya akhlak yang baik. Olehnya kita harus mulai dari diri kita, dan juga insya Allah akan berdampak positif untuk anak-anak kita. Oke, Bapak dan Ibu,